Sahabat Syiar, kali ini tim Syiar Dalam Gelap berkunjung di salah satu tempat bersejarah yang berlokasi di sekitar Gunung Pulosari, Kabupaten Pandeglang. Di mana lagi kalau bukan di situs benda cagar budaya Kerajaan Salakanagara Cihunjuran. Di situs Cihunjuran ini terdapat beberapa batu-batu purba atau menhir serta kolam pemandian purba, tepatnya seperti zaman megalitikum. Situs Cihunjuran hanyalah salah satu dari beberapa situs lainnya seperti situs di Citaman, Pulau Sari, dan Ujung Kulon yang menjadi bukti sejarah tentang keberadaan Kerajaan Salakanagara di Banten Selatan. Dalam sejarahnya, kerajaan ini termasuk salah satu kerajaan yang tertua di Pulau Jawa. Selain sebagai tempat wisata, situs Cihunjuran juga bisa dijadikan sebagai wahana untuk belajar sejarah. Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang situs Cihunjuran, simak wawancara tim Syiar Dalam Gelap bersama Mbak Entong dan Bapak Maftu Sujana hanya di Syiar Dalam Gelap. Nah, Kerajaan Salakanagara ini ada 9 raja yang pernah memimpin ini, ya. Yang mulai dari dikenal dengan Raja Dewa Warman. Kalau bahasa nama Sultan pertama, Sultan Maulana Hasanuddin diijazahkan dia. Ketika ngomong Salakanagara dengan sosok Aki Tiremnya ini justru menjadi sebuah misteri. Kenapa? Karena Aki Tirem ini sekali lagi menjadi sebuah sosok yang fenomenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Syiar yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya di sini berada di lokasi Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang konon katanya menurut sejarah bahwa di Pandeglang ini ada penemuan kerajaan yang bernama Kerajaan Salakanagara, dan disinyalir bahwa kerajaan ini berdiri di tahun 2 Masehi. Untuk itu saya sudah bersama Bapak dosen. Bersama saya ini ada Dr. Ahmad Maftu Sujana MAG, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga dengan Bapak Abah Entong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Maftu ini sebagai dosen sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan Abah Entong sebagai juru pelihara di wilayah sini yang menurut penemuan sejarah di sini adalah situs Kerajaan Salakanagara. Oke, Pak Maftu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak sebagai akademisi. Boleh diceritakan, Pak, awal mula ditemukannya atau sejarah Kerajaan Salakanagara ini? Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dari komunitas Syiar Dalam Gelap, ya. Mudah-mudahan dengan syiar ini bisa membuka tabir kegelapan. Terutama tabir kegelapan yang terkait tadi dengan mengungkap histori dari sebuah kerajaan tertua, konon katanya bahwa di Pandeglang ini, tepatnya di Desa Pari dan Desa Cikoneng di Kecamatan Mandalawangi, ada sebuah kerajaan yang sangat tua, dan malah ada beberapa asumsi, ya, bahwa kerajaan ini adalah kerajaan tertua dibanding kerajaan-kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Ya, selama ini kita selalu mengenal bahwa ada sebuah kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kutai. Tetapi ada beberapa bukti-bukti peninggalan, walaupun sangat minim sekali, bahwa ada sebuah indikasi besar
bahwa kerajaan tertua itu bukan Kutai Martapura, bukan Kutai Martapura yang ada di Kalimantan Barat, tetapi tepatnya berdasarkan beberapa situs-situs yang ada yang digali, tetapi ini belum final, itu bahwa menunjukkan bahwa kerajaan tertua itu ada di sini, di Desa Cikoneng dan Desa Pari, tepatnya di Kecamatan Banulagi, Pandeglang, di mana bahwa kerajaan ini berdiri sejak tahun 130 Masehi sampai 264 Masehi. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kang Acep tadi, bahwa kerajaan Salakanegara ini berdiri pada abad kedua, gitu. Dan Kutai sendiri kalau kita lihat catatan sejarah, dan itu sudah dideklar bahwa itu kerajaan tertua dalam konteks sejarah, karena dibarengi dengan bukti-bukti fakta-fakta sejarah yang ada, itu baru ada pada abad ke-5. Ya, 400-an. Ya, 400 sampai 1400-an, 600 ya, 1600-an, 400-an. Jadi kalau kita lihat bahwa dari tahun 130 Masehi itu berarti sangat jauh sekali. Berarti ada 2 abad perpautan waktu antara kerajaan Kutai Martapura yang dari Kalimantan Barat dengan Salakanegara. Tetapi memang bahwa kita akui bahwa secara fakta historis ini masih misterius. Kenapa misterius? Karena memang pada kenyataannya bahwa kerajaan Salakanegara ini tidak ditemukan prasasti apapun. Walaupun memang ada beberapa situs-situs ya yang bisa menunjukkan itu, dan Pak Ayat Rohaidi itu salah satu tim dari Perbukala Nasional itu ada dasar yang agak bisa dijadikan satu dasar pijakan tentang Salakanegara itu dari sebuah pustaka carita raja-raja di bumi Nusantara. Ini konon katanya ini adalah sebuah naskah yang memang peninggalan dari Wangsakerta. Wangsakerta, dan itu menyebut salah satu nama Salakanegara. Walaupun secara Salakanegara ini ada beberapa versi yang mengatakan bahwa ada di sini tempatnya, kemudian ada di Condet, Condet Jakarta, ya, kemudian ada di Bogor, kan gitu, ya. Jadi ada 3 lokasi yang diperkirakan bahwa kerajaan Salakanegara ini pusat Raja Tapuranya, ibu kotanya, ibu kota Salakanegara itu ada di 3 tempat. Dimungkinkan ada di 3 tempat. Pertama ada di Teluk Lada di Pandeglang, ya. Kemudian yang kedua ada di Condet, Jakarta, yang ketiga di Bogor, kan itu. Nah, Teluk Lada ini adanya di Pandeglang, ya. Tepatnya Teluk Lada itu ada di daerah Labuan. Ada di daerah Labuan, namanya Teluk Lada, kan itu. Nah, dari sisi nama itu Teluk Lada, kalau kita lihat dari sejarah bagaimana jalur rempah di Nusantara, Teluk Lada ini justru tidak hanya sebagai indikator adanya Salakanegara, tetapi bahwa Teluk Lada ini adalah sebagai pusat bisnis lada. Namanya juga Teluk Lada. Dan lada adalah salah satu komoditi yang memang menjadi incaran orang-orang Eropa, diantaranya orang-orang luar untuk masuk ke Nusantara. Salah satu daya tariknya adalah lada. Maka Salakanegara ini ada yang mengindikasikan ada di Teluk Lada Pandeglang. Yang kedua ada di Condet. Di Condet ini karena didasarkan kepada ada sebuah kali yang disebut dengan Sungai Tirem. Ya, Sungai Tirem ada di Condet. Itu ada Sungai Tirem, dan ini dikaitkan bahwa Sungai Tirem ini menunjukkan ini adalah Salakanegara di Condet, karena itu diambil dari nama salah satu tokoh sentral dari Salakanegara, yaitu Aki Tirem. Maka di Condet ada Sungai Tirem. Nah, yang ketiga ada di Bogor. Bogor ini terkait dengan Gunung Salak. Ya. Nama Salakanegara itu Salaka. Nah, itu dikaitkan dengan sebuah gunung yang di Bogor, yaitu Gunung Salak. Ya, Gunung Salak, yang Gunung Salak itu adalah gunung emas. Kenapa? Karena Gunung Salak itu kalau pagi hari dia akan terkena sinar matahari dan menimbulkan perak, ya, bukan emas ya, perak ya. Makanya Salakanegara. Ini ada indikasi seperti itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada beberapa peninggalan situs-situs purbakala
inilah daerah Cihunjuran. Ini namanya daerah Cihunjuran. Cihunjuran, ya. Ini situs purbakala Cihunjuran, di mana di sini banyak ditemukan situs-situs yang mengarahkan bahwa disinilah ada kerajaan Salakanagara. Ya, mulai dari pertirtaan, ya, tempat mandi, kemudian ada di situ ada makom, ya. Kemudian ada di situ ada menhir, kemudian ada dolmen, ya, yang menunjukkan, dan itu kayak saya selaku orang sini asli, ya, tempat ketika saya Pak Acep, ya, Pak Acep, Kang Acep, saya kalau ingat itu ketika kecil jadi tergugah kembali. Nah, Acep, bagaimana kita masyarakat sini ketika kecil, Gunung Pulau Sari adalah tempat bermain. Dalam artian apa? Gunung Pulau Sari adalah tempat kita ngambil kayu bakar. Gunung Pulau Sari ini, ya, dan kemudian ketika turun siang hari kita mandi di pertirtaan itu. Dan ada sebuah tradisi itu masuk ke sebuah lorong, nanti mungkin Kang Acep dengan tim nanti bisa masuk ke sana, ya, bisa mau nyoba untuk masuk ke dalam sebuah lorong, apakah mungkin sekarang masih ada atau tidak? Ya, nggak muat sekarang. Justru ketika kita dulu masuk ke sana dan keluar dari atas. Nah, itu ada sebuah keunikan tersendiri, Kang Acep, ya. Kang Acep, mudah-mudahan Kang Acep bisa nyoba di sana. Berarti ya, Pak Maftuh ini selain sejarawan nih, ya, asli pribumi sini. Ya, jadi ini ungkapan. Jadi saya sangat bangga ketika ada sebagian sejarawan, para peneliti mengungkap bahwa salah satu kerajaan tertua ada di Cihunjuran ini, ada di daerah Mandalawangi ini, tepatnya di Desa Cikoneng dan Desa Pari. Nah, kerajaan Salakanagara sendiri tadi adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 130 Masehi sampai 246. Ya, 246 Masehi, kurang lebih seperti itu. Ya, berdasarkan naskah carita raja-raja Nusantara. Di bumi Nusantara. Ya, ini naskah Wangsakerta. Dan Wangsakerta sendiri adalah sebuah tim, pimpinan sebuah tim penyusunan naskah di masa kerajaan Raja Mataram, ya. Raja Mataram, ya, Mataram Islam. Wangsakerta itu Mas dan dia ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menyusun sebuah naskah, dan itu untuk sementara naskah pustaka carita raja-raja bumi Nusantara ini menjadi salah satu rujukan untuk mengungkap misteri-misteri kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di antara Salakanagara memang ada di situ, walaupun tadi tidak sedetail kan gitu seperti kerajaan lain. Nah, kerajaan Salakanagara ini ada 9 raja yang pernah memimpin ini, ya. Yang mulai dari dikenal dengan Raja Dewa Warman. Rajanya memiliki gelar Raja Dewa Warman, ya. Dewa Warman 1, Dewa Warman 2, Dewa Warman 3, Dewa Warman 4, Dewa Warman 5, Dewa Warman 6. Nah, yang ke-7 baru itu ada Warman Dewi. Kenapa? Karena ini yang menarik. Kalau tidak salah yang ke-7 itu, ya, Warman Dewi. Warman Dewi ini seorang putri. Ya, seorang putri. Jadi Salakanagara ini kalau kita lihat tidak hanya dipimpin oleh seorang laki-laki, seorang prabu, tapi juga seorang ratu. Menarik. Ya, menarik seperti itu. Jadi ada sebuah kemajuan bahwa pada masa itu di sini sudah pengakuan gender itu sudah menjadi sebuah proses yang sangat diakui kan gitu, ya. Nah, kemudian ada Dewa Warman 7 laki-laki, kemudian ada lagi Dewa Warman Dewi yang ke-8. Nah, baru kemudian yang ke-9 Dewa. Kalau boleh tahu Pak, maaf tadi ada yang sangat menarik gitu. Tadi Bapak menyebutkan Akitirem. Sosok Akitirem ini yang Bapak ketahui itu siapa gitu. Nah, apakah ada kaitannya dengan sejarah Salakanagara menurut versi Bapak? Apakah memang hanya sebuah cerita atau mitos gitu? Ya, nah menurut ini literatur yang tadi disebutkan dari naskah carita raja-raja Bumi Nusantara. Ya, Bumi Nusantara. Nah, justru sampai hari ini juga justru menjadi sebuah misteri. Ya, kita seringkali ketika ngomong Salakanagara dengan sosok Akitiremnya ini justru menjadi sebuah misteri. Kenapa? Karena Akitirem ini sekali lagi menjadi sebuah sosok yang fenomenal di dunia Sunda, ya.
Kenapa? Karena setiap ada kerajaan, baik itu kerajaan Pajajaran, kerajaan Salakanagara, kemudian ada Galuh, itu selalu Kitirem ini muncul. Siapakah beliau? Siapakah beliau ini, kan begitu? Ataukah inilah sosok orang Sunda, tokoh Sunda yang memang Sunda itu punya tokoh loh, gitu kan? Nah, ini mungkin disebut dengan Kitirem. Ya. Dan dalam naskah tadi itu ya juga disebut Kitirem. Ya, Kitirem itu disebut sebagai salah satu sosok orang pribumi yang kemudian mengawinkan anaknya dengan Dewa Warman yang dari India. Yang ke-1. Yang ke-1, ya, Dewa Warman India, ya. Nah, Dewa Warman yang ke-1 ini, Dewa Warman ini pendiri Salakanagara ini bukan orang asli Indonesia tapi orang India. Nah, ini menarik. Kenapa menariknya? Berarti bahwa pada abad kedua wilayah Mandalawangi ini yang sekarang disinyalir sebagai tempat berdirinya Salakanagara ini merupakan sebuah wilayah yang memberikan daya tarik tersendiri, terutama dalam kebutuhan masyarakat India. Kita tahu dalam sejarah bahwa pengusaha rempah terbesar sebelum diambil oleh Inggris itu adalah India. Orang Eropa dalam konteks sejarah bahwa ketika ingin mendapatkan rempah, lada terutama, ini mesti berhubungan dengan orang India. Kenapa? Karena dalam sejarah bahwa yang pertama kali melakukan monopoli komoditas rempah itu adalah India. Dari India baru disuplai ke Eropa. Ini dalam konteks sejarah dimana itu bahwa dulu Eropa itu disuplai rempah itu dari India. Mungkin India baru Ya. Eropa belum tahu Indonesia. Ya. Jadi orang Eropa itu membutuhkan rempah yang banyak, ya. Tetapi dia belum bisa menemukan sumber asli, sumber asal dari rempah itu sendiri. Nah, sementara orang India ini sudah menemukan, termasuk menemukan Nusantara. Nah, kaitan dengan Salakanagara, maka Dewa Warman ini adalah dari kerajaan Gupta, ya. Di ini ada kerajaan Gupta itu, dan itu sebagai utusan bisnis. Diutus ke daerah sini, kemudian melakukan transaksi perdagangan dalam rangka mensuplai kebutuhan rempah untuk India yang kemudian menjadi supplier ke Eropa. Nah, ini bisa dilacak, berarti bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa wilayah Mandalawangi ini atau wilayah Pandeglang ini secara umum adalah wilayah yang menjadi penghasil sentral rempah saat itu. Di dalamnya adalah lada. Dan lada ini menjadi sebuah komoditas dalam sejarah. Kita kenal lada adalah emas hitam. Kita kenal di dunia bisnis di rempah itu ada yang disebut dengan emas hitam. Yang dimaksud dengan emas hitam adalah lada. Kenapa? Karena harga lada itu sama dengan harga emas. Dan kebutuhan lada itu menjadi kebutuhan utama di Eropa. Maka India kita tahu, makanya India kita kenal ada bawang bombay, ada apa kan? Ya, India terkenal dengan masakan rempah-rempahnya yang sangat, jangan cita khas rempah yang sangat kuat. Karena India adalah sebagai salah satu pemasok kebutuhan rempah di Eropa. Nah, kaitan dengan ini, maka ketika menurut persepsi saya, ketika India ini membutuhkan, termasuk dia mencari situ dan kemudian mengutus Dewa Warman itu. Dan di situ Dewa Warman karena jauh, kemudian dia melakukan hubungan sosial, di dalamnya juga melakukan hubungan kekeluargaan dengan menikahi salah satu tokoh yang disebut dengan Akitirem. Nah, seperti itu. Nah, salah satu strategi. Ya, nah ini kan salah satu strategi bagaimana bisnis berjalan, tapi kemudian secara politik juga bisa digenggam kan gitu. Sekali mendayung itu strategi yang dilakukan oleh orang-orang India. Tapi yang menarik, Pak, kalau memang Akitirem itu ada, berarti sebelum datangnya Raja Dewa Warman itu berarti sudah ada peradaban di sini. Ya. Nah, inilah kita Pandeglang ini diakui atau tidak, Banten ini adalah bagian dari Sunda. Ya, dari Sunda. Gimana pun kalau kita bicara secara kesukuan, daerah Banten adalah daerah Sunda, kan itu, daerah Sunda. Walaupun kita tahu bahwa Serang itu menggunakan bahasa Jawa, tetapi itu secara kebutuhan politik menurut saya. Saya sering kali mengatakan bahwa ketika bahasa Jawa masuk Serang itu sebetulnya dalam rangka proses politik. Ketika Sunan Gunung Jati melalui Sultan Hasanuddin membuat sebuah proses Islamisasi, kemudian kita tahu bahwa Sunan Gunung Jati adalah dari Cirebon.
dan dia menggunakan bahasa Jawa. Tetapi ketika kita lihat bahwa wilayah Pandeglang, wilayah Lebak, ya, wilayah Serang sebagian itu adalah Sunda. Dan ini Aki Tirem ini sekali lagi ini menunjukkan sosok Sunda. Makanya Salakanagara tidak hanya sebagai kerajaan Hindu, tapi juga menunjukkan sebuah kerajaan Sunda. Apalagi ini kerajaan jauh sebelum Pajajaran. Maka sosok Aki Tirem ini menunjukkan sebuah sosok orang Sunda yang orang Sunda punya peradaban. Masya Allah. Gitu. Nah, yang penasaran lagi nih Pak. Kan tadi Bapak menyebutkan ada naskah carita raja-raja di Bumi Nusantara. Kalau boleh tahu Pak, naskah itu kan ada timnya nih Pak. Kalau menurut literatur yang ada itu pada tahun berapa itu dirumuskan atau dirembukan oleh tim yang diutus atau dibentuk oleh Sultan Agung itu? Pangeran Wangsakerta. Ya, Wangsakerta. Ini Wangsakerta itu kalau tidak salah sekitar abad ke kerajaan Mataram Islam dalam kuno itu abad ke 16 ya. 16-an. Ya, 1617. Nah, 1617. Kalau kita misalkan coba ini Pak, analisis gitu. Ketika dari abad kedua lari ke abad 16-an itu apakah tidak terlalu jauh gitu? Atau memang ada literatur atau cerita leluhur gitu yang memang tercatat gitu di naskah itu? Di naskah itu. Nah, untuk sementara justru itu yang menjadi kelemahan dalam naskah itu, hanya menyebut sepintas, tetapi tidak juga memberikan catatan-catatan tertentu di dalam naskah itu. Makanya ketika menyebutkan Salakanagara sebagai ketua, itu hanya dianggap sebagai sebuah cerita yang memang tidak terlalu terdukung oleh fakta-fakta yang lain. Itu apalagi kita tahu bahwa di tempat sini juga sementara tidak ditemukan prasasti. Ya, walaupun BPCB itu ada beberapa kali ekskavasi dan menemukan patung Ganesha yang terdapat dari Gunung Puncak Manik ya, kalau tidak salah. Itu BPCB pernah menemukan itu ada patung Ganesha walaupun dalam bentuk yang sangat kecil. Nah ini kemudian dari temuan itu diambil sebuah kesimpulan bahwa ada sebuah agama Hindu Siwa yang pernah berkembang di kerajaan Salakanagara, kan gitu. Dan itu memang tersinyalir dengan adanya Dewa Warman yang berasal dari India. Tapi memungkinkan juga kalau memang sudah ada peradaban, agamanya juga ya, bisa jadi bukan Hindu Siwa di awal mungkin ya. Tapi agama sudah perkembangan agama Sunda. Agama Sunda. Kita tahu di agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat itu akhirnya disebut agama Sunda. Ya, agama Sunda, dan itu masih diyakini oleh orang-orang Baduy ya, diantaranya Sunda Wiwitan. Kan gitu, Sunda Wiwitan. Ya jangan-jangan memang ini adalah agamanya agama Sunda Wiwitan itu. Ya artinya agama yang diklaim sebagai agama orang Sunda yang memang menjadi agama pokok, agama asal dari orang Sunda. Ya. Nah inilah yang kemudian sampai hari ini kita tidak menemukan temuan-temuan lain selain itu. Ada candi misalnya, belum ditemukan karena tadi itu bahwa pola agama yang dianut oleh masyarakat saat itu ini bukan agama Hindu Siwa, tetapi mungkin adalah agama asli orang Sunda. Kita tahu orang Sunda, agama Sunda itu tidak pernah mengedepankan pada bangunan peribadatan, tetapi lebih mendekatkan diri kepada hati. Ya, mendekatkan kepada hati, bagaimana hubungan dengan Tuhan ya kan gitu. Tanpa membentuk dalam sebuah wujud bangunan. Dan inilah ketika di Sunda, ketika agama Sunda belum pernah ada bangunan yang menunjukkan mengindikasikan adanya proses ritual yang dilakukan dalam sebuah peribadatan, ya, bangunan peribadatan. Nah, begitu Kang. Masya Allah, terima kasih nih Pak dosen. Sekarang ini ke Abah Entong. Nah, tadi kan udah ada penjelasan nih dari Pak Maftuh, Abah. Yang Abah ketahui nih, Wah, mungkin sebagai juru pelihara di situs ini mengenai cerita sejarah Salakanagara, Abah. Terutama tadi ada tokoh Aki Tirem dan awal mulanya itu yang Abah ketahui mungkin dari literatur lain gitu, Bang.
Oh, mangga teranggung abah pada nangge Sunda aya. Ya. Kayak kekurangan. Ya, Bangga. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata. Terutama-tama yang dipenghormat Bapak Atep, ya Asepnya. Keluarga kan para jamaah dan rombongan anak-anak. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa silaturahmi. Alhamdulillah. Moga-moga urang silaturahmi urang sadayana ka tampik Allah. Amin. Anu mana maksud dan rek naroskeun tadinya. Rek nanyakeun Mohon. tentang cikal bakal Tatar Sunda Kerajaan Salakanagara. Nuboh mana ngadirikeun antara cikal bakal Tatar Sunda Kerajaan Salakanagara teh Kyai Butirem Tu Bagus Raja. Ya. Waktu itu Kyai Butirem Tu Bagus Raja Angling Dharma Kusuma teh ngadirikeun 1450 tahun zaman siapa? Beradabannya jujur, benar, bager, belajar ikhlas. Itu. Itu pada abad Tahun 1 sebelum Masehi. Masya Allah. Maaf itu Pak. Itu bukan sejarahnya. Ini kan sejarah Abim. Ayabah mah sejarah gaib yang mengasih tahu nih. Dari sisi literatur lain ya, Pak. Ya. Terus yang Bapak ketahui itu cerita yang apa? Yang lebih apa? Rinci lagi gitu, Pak. Yang Bapak ketahui. lebih mendetail. Ya. Untuk keagamaan kita ini keyakinan dan kepercayaan mungkin gitu seperti itu. Bisa. Untuk menjalankan tugas-tugas kita dengan amanah. Masya Allah. Apa yang diamanahkan adalah satu kata bahasa anu mana yang kalimah yang mana yang kita pakai. Berarti awal mulanya berdirinya kerajaan Salakanagara itu yang Abah dapat tuh bahkan 1 Masehi, Pak. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Masya Allah. Udah tua bener ya? Ya. Dan dari akademisi 2 Masehi. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, Pak ya? Ya. Nanti kita akan sambil apa nyambung. Tadi yang Pak dosen sampaikan tuh ada 8 raja. 8 raja. Nah, dari 8 raja ini yang Bapak ketahui raja siapa yang emang ada literatur bahwa beliau itu sangat terkenal pada masanya gitu. Dan memang memberikan dampak positif ke lingkungan kerajaan. Iya. Yang Bapak ketahui. Hal-hal apa aja yang beliau lakukan atau beliau sebarkan? Ini Raja Salakanagara yang paling memberikan dampak yang paling luas itu dalam literatur itu adalah raja yang Dinamakan Dewa Warman ya. ya Dewa Warman. Itu yang kelima itu. Ya, Dewa Warman 5 memang. 5. Dewa Warman 5. Dewa Warman 5 ini kenapa? Karena pada saat itu di beberapa literatur disebutkan sudah punya angkatan militer yang sangat tangguh. Kan gitu. Kenapa? Karena wilayah kekuasaan Salakanagara itu tadi itu Teluk Lada. Kalau nama Teluk berarti laut. Ya, berarti kekuasaan Salakanagara ini sebetulnya bukan hanya Pulau Jawa, kan gitu. Tapi sampai ke Sumatera. Sampai ke Mekah. Iya. Ya. Sampai Sumatera. Kenapa? Dan ini saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah proses apa? Penguasaan monopoli ekonomi yang sangat hebat. Kan gitu, ya. Jadi Dewa Warman ini Dewa Warman 5 terutama ini bagaimana menguasai jalur-jalur rempah, jalur perdagangan rempah ya Nusantara kan gitu. Terutama khusus di Pulau Jawa sampai ke Sumatera, dan Sumatera memang sebagai sumber rempah ya. Nah, inilah maka pada saat itu bagaimana perekonomian itu sangat maju kan gitu. Dan kemudian banyak kerajaan-kerajaan lain juga yang melakukan hubungan diplomatik. Ya. Kenapa hubungan diplomatik? Bukan karena kekuasaan, tetapi dalam konteks ekonomi. Saya kira bahwa Salakanagara ini kalau kita jujur adalah sebuah negara perdagangan ya yang sangat strategis. Kenapa? Karena terletak di Selat Sunda yang menghubungkan jalur
antara pulau-pulau di luar Pulau Jawa termasuk ke Eropa. Ya, makanya kalau kita lihat bahwa Salakanagara ini didirikan oleh Dewa Warman yang berasal dari India, ini secara logik ya, ini sangat masuk. Kenapa? Karena hubungan ekonomi dan Salakanagara menjadi sebuah perlintasan strategis. Dan ini terbukti setelah masa Islam, Banten menjadi sebuah wilayah jalur perdagangan internasional. Setelah hancurnya Sumatera itu? Sriwijaya. Bukan Sriwijaya, tapi Malaka. Ya. Kita tahu bahwa Banten menjadi jalur perdagangan internasional setelah Malaka dikuasai oleh Belanda. Ya, Portugis ya, 1511. Ya, 1511 Malaka jatuh ke Portugis, kemudian Raden Patah ini berpikir bagaimana menghindari jalur yang digunakan oleh Portugis untuk ke Malaka, maka dibuatlah melalui Kerajaan Demak membuat jalur baru. Dan ini terus terang saja kita punya tugas di tahun kemarin itu, kita di UIN, di jurusan SPI bekerja sama dengan BPCB untuk membuka jalur rempah. Bahwa Banten menjadi sebuah bandar internasional karena jatuhnya Malaka ke Portugis 1511. Dan kemudian Raden Patah, kemudian Banten sudah menjadi kesultanan dan melakukan sebuah ekspedisi baru, membuat jalur baru. Nah, inilah kemudian muncullah bandar-bandar internasional sebagai pusat perekonomian rempah saat itu. Termasuk di dalamnya adalah Kesultanan Banten dengan lupa yang Pantai Gope sekarang itu menjadi Karangantu, ya. Karangantu itu menjadi sebuah bandar internasional pasca jatuhnya Malaka. Kenapa? Karena Raden Patah dengan konspirasi Wali Songo ini membuat bagaimana kesultanan Islam memiliki jalur tersendiri dan tidak terintervensi oleh Portugis. Dan seperti itu. Jadi ada histori panjang. Ya, makanya ketika Salakanagara ini saya pikir ini adalah ketika Kesultanan Banten ini adalah melanjutkan dari sebuah proses ekonomi di Banten, dan Salakanagara sebagai sebuah peletak dasar dari proses ekonomi internasional di Banten melalui jalur lintasan laut kan begitu, dan menguasai sentra-sentra rempah yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, itu kan ada apa? Tadi ada Dewa Warman 1, 2, 3. Nah, yang Dewa Warman 5 ini siapa nama atau gelarnya? Gelar Dewa Warman 5 itu, saya lihat ya, Mahisa Suramandini Warman Dewi. Ya. Seorang perempuan atau? Nah, ini adalah Dewa Warman 5, dari catatan saya ini tidak disebutkan, tetapi kemudian dilanjutkan oleh Mahisa Suramandini Warman Dewi. Nah, inilah yang perempuan itu, ini istrinya. Istri dari Dewa Warman 5 yang dalam catatan sejarah dia selain sebagai raja, dia adalah sebagai panglima maritim. Dan dia melakukan pertempuran dengan kerajaan laut, dengan bajak laut, dan dia terbunuh pada pertempuran itu. Dan kemudian setelah itu dilanjutkan oleh istrinya yang tadi yang disebut dengan Mahisa Suramandini Warman Dewi. Dan ini justru menunjukkan masa kemasan itu tidak hanya dipimpin oleh laki-laki, tapi juga oleh perempuan. Nah, inilah jadi keunikan yang belum tersingkap secara utuh, dan mudah-mudahan tim SDG ini saya berharap kepada pimpinannya Pak Ustadz Hakim Bawazir ya bisa mengungkap ini dan memberikan sebuah penerangan dalam kegelapan. Ya, bahwa kita masih gelap bagaimana Salakanagara ini, dan saya berharap banyak kepada tim ini dengan pimpinan Pak Hakim Bawazir bisa memberikan itu, dan sekali lagi saya kepada Kang Acep meminta supaya edukasi ini tidak hanya sebagai liputan biasa menjadi sebuah edukasi kesejarahan. Amin. Dan bisa menggugah baik itu pencinta sejarah,
pemerhati sejarah maupun pengkaji sejarah. Begitupun dengan pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan pemerintah yang terbawah, itu juga bisa memberikan sebuah edukasi lebih dengan bentuk bagaimana kita memberikan pembelajaran lebih dan menggali sesuatu yang selama ini belum terungkap dengan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini saya berharap Pak Kang Acep ya menjadi sebuah hikmah yang besar untuk bagaimana kita melakukan itu sampai depan. Terima kasih. Insya Allah kalau kita betul dan sesuai dengan aturan, dengan amanah-amanah orang tua, dengan yakin kepada Allah, insya Allah. Amin. Apa yang diamanahkan orang tua kita, dari guru kita, kita yang bawa, kita yang mempelajari, insya Allah. Amin. Nah, yang Abah ketahui tadi masa kejayaan nih, Bah. Dengan dari sisi perdagangan, dari sisi ekonomi, politik, sisi politik, strategi militer gitu, Bah. Nah, kalau Abah yang ketahui mungkin dari sisi spiritual, dari sisi agamanya, apa yang Abah ketahui mengenai Sarakanagara ini, Bah? Bisa disampaikan gitu. Ya kalau Abah ya, kalau untuk mempelajari dengan diri, untuk mengkaji diri yang ada diri kita ini, kemana arahnya kita ini. Membaca diri kita ini kemana arah, dari jika membaca, ngaji, nguji dengan secara nyatanya di mana. Itu kembalilah ke diri kita sendiri. Dengan amanah-amanah ini harus kita dijalankan. Ayat-ayat Allah yang ada di alam ini kita yang bawa, yang kita yang pakai, yang kita merasakan. Berarti yang Abah temukan di sini, kita bareng-bareng tafakuri gitu, Wah, secara spiritual gitu. Apa kita tujuannya? Apa kita maunya? Tapi yang Abah misalkan ketahui ini dari leluhur Abah, misalkan atau ada keterangan dari siapa gitu, ya, mengenai spiritualitas atau agama yang memang dahulu mungkin ada cerita bahwa ada kerajaan Sarakanagara tuh. Itu yang asli. Dia kalau bahasa ya dari Akitirem. Kita sedang belajar, kalau sedang belajar gitu. Iya, suku Sunda ya. Iya, Belajar uang tawasul gitu ya. Kita dipelajari. Nah, itu gitu. Nah, ini untuk sistem pemandian ini untuk penyempurnaan. Kalau bahasanya mah Sultan pertama Sultan Maulana Hasanuddin ijazahnya dia. Waktu hayang naik pangkat. Nah, zaman pelajaran itu mungkin. Jadi urusan syariatnya banget. Terang apa? Karena lamun nyuk curug galur nu kapung kurma raratan anu ayeuna urang sangkan bener sesuai dengan aturan-aturanana, itu yang kita pakai. Sabar, sadar, tawakal. Sabar, sadar, tawakal. Belajar ikhlas perjuangan ini. Jangan sombong, jangan adigung, jangan angkuh. Kita punya apa sih? Cuman ketitipan tadi jalan, yuk siapa yang mau? Ya alhamdulillah kita belajar sedikit, biarpun kita sambil merayap. Alhamdulillah, sasaran. Yuk kita kan katakan sami, di mana itu adanya? Di mana adanya? Sami. Iya. Sami. Iya. Kok hoyong belajar? Sami. Hoyong terang. Jadi dalam filosofi orang Sunda ada yang disebut bukan orang pintar, tapi orang jujur dan benar. Orang pintar belum tentu jujur. Orang pintar belum tentu benar. Tapi orang benar pasti jujur. Dan orang jujur pasti benar. Maka tadi sebetulnya Sarakanagara sebagai kerajaan Sunda, filosofinya memang sederhana, seperti apa yang dikatakan oleh Abah. Dan apa? Ikhlas. Ya, ini saya teringat dengan pikukuhnya orang Sunda. Ya, ini Kang Acep, kalau pernah ke Baduy, pasti yang disebut dengan pikukuh. Ya, pikukuh orang Baduy itu kudu bener, kudu jujur, kan gitu. Jadi jalan mamah kata orang Baduy, jadi jalan mamah nu bener, lain ku pinter. Sebab nu pinter masuk pinteran. Gitu. Jadi bener sebab nu bener pasti
jujur. Karena di Gitu banyak. Dasarnya kepada iman, tauhid, makrifat, Islam. Ihsan. Sami sareng syariat Islam poin Iya. Sami. Ihsan. Karena Di Islam kan pami namina teh laras bener gitu. Menurut syariat Islam mengikuti Al-Qur'an dan hadis itu udah pasti jujur. Nggak Ya, mungkin kalau salah. sesuai dengan itu, nah insya Allah Iya. sesuai dengan antara yang kita baca. Iya betul. Karena Nanti- kita udah dibebankan dari waktu ke waktu. Waktu dohor apa bahasanya? Katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Masya Nah, di situ. Apa artinya itu? Siapa yang bawa? Siapa yang pakai? Masya Siapa yang ngerjakan? Allah mah itu dia ngapainnya kan? Iya. Itulah. Masya Emang kan salah satu syarat amal orang Islam diterima ikhlas. Itu. Kalau nggak ikhlas, Itu. Jadi ada iman, Islam, iman, dan kita sulit. Yang sulit adalah menjadi ihsan, Iya. muhsin. Masya Allah. Kita sudah muslim tapi belum tentu muhsin. Kita sudah mukmin tapi belum tentu muhsin. Ya, Nah, itulah kalau- benar itu adalah ihsan. Iya. Ya kalau udah iksan kita ikhlas kemana? Masya Yang terjadi dengan diri kita ini apa kan? Itu akan diikhlaskan itu kekuatan, kesabaran kita ini. Oke Pak, selanjutnya nih kita ada pertanyaan lagi. Nah, yang Bapak ketahui nih penilaian dari pemerintah mengenai penemuan Ya. situs-situs atau bukti-bukti sejarah yang memang tim sudah temukan itu bagaimana penilaian stakeholder lah, terutama pemerintah mungkin yang Bapak ketahui. Ya, banyak situs-situs atau peninggalan-peninggalan yang sudah ditemukan di wilayah ini, dan pemerintah sudah sangat care, sudah sangat perhatian dengan itu. Tetapi lagi-lagi bahwa butuh proses yang agak panjang, ya. Butuh pendanaan karena bagaimanapun untuk mengungkap lebih jauh, dan bukti-bukti itu, bukti-bukti awal sebetulnya sudah ada tentang bagaimana mengungkap hal yang lebih jauh, ya. Bagaimana posisi keberadaan Salakanagara itu terutama dari sisi pendekatan ritual, ya. Bagaimana proses keagamaan. Ini juga pasti masih banyak situs-situs yang belum juga ditemukan. Tetapi selama ini pemerintah daerah, baik itu provinsi, karena yang berhak untuk mengelola situs adalah BPCB, dan itu adanya di tingkat provinsi, kan gitu ya. Dan selama ini yang saya tahu, kita karena sering kampus juga, prodi saya Sejarah Peradaban Islam, sering melakukan kerjasama ya, dalam hal itu sudah ada perhatian, tetapi memang mereka juga masih membutuhkan kesadaran beberapa pihak stakeholder yang lain, baik itu masyarakat setempat, kemudian juga pemangku kepentingan yang lain. Ya, kepentingan juga dengan kepentingan pariwisata tentunya. Masya Nah, nanti tentu saja sekali lagi ke tim SDG ini bisa sama-sama kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana tidak hanya mempopulerkan, tetapi bagaimana mengungkap lebih jauh tentang Salakanagara, situs-situs Salakanagara yang ada di daerah Mandalawangi ini, ya, secara khusus, dan Pandeglang secara umum pada dasarnya seperti itu. Itu Kang Acep. Ya, seperti itu. Ada pesan untuk kami nih, Ya. Pak, sahabat Syiar Dalam Gelap, Ya, ataupun pecinta atau pemerhati sejarah nih Pak, ya. ada pesan nggak untuk Ya, kami tentu semua? saja ada pesan besar yang ingin saya sampaikan kepada tim SDG ini, ya, supaya lebih sering lagi, Amin. lebih menjalin lagi komunikasi dan bagaimana menggugah itu, ya. Dan kami berterima kasih banget nih Kang Acep, Masya Allah. ya, Sama-sama, dengan Pak. pimpinan Pak Muhammad Siap. Hakim Bawazir, ya, yang sangat saya salut, ya, sudah jauh-jauh dari Bekasi, ya, datang ke sini, dan saya berpesan jangan hanya untuk kepentingan sekali saja, tetapi ada proses-proses lain, dan mudah-mudahan dengan kerjasama dengan komunitas-komunitas pemerhati pencinta sejarah ini, mudah-mudahan ada perhatian lebih jauh dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, Amin. atau juga sponsor-sponsor lain untuk lebih mengeksplor dari Salakanagara ini. Kenapa? Karena bagaimanapun kepribadian bangsa tidak bisa lepas dari kepribadian para leluhur kita. Mudah-mudahan dengan terungkap Salakanagara, maka jati diri bangsa Indonesia bisa ditemukan lebih utuh lagi. Sebenarnya siapakah
orang Indonesia, jalan jati dirinya seperti apa. Sejarah itu punya kepentingan seperti itu, Kang Acep. Bapak ada pesan dan apa yang kalau kita, disampaikan? maaf ya Pak Acep ya, kalau kita pesannya semua ya, alhamdulillah dina dinten ayeuna orang tiasa silaturahmi. Hiji silaturahmi na orang sadayana ye muga katampi ku Allah. Amin. Nah hiji keur ngajalankeun membantu tugas sangkan sesuai dengan fakta aturan-aturan. Syariatnya kita sedang di pemerintah, dan hakikatnya dari Allah. Syariatnya kita dari orang tua, hakikatnya dari Allah. Itulah yang kita tingkatkan untuk membaiki dengan etika, akhlak, peradaban. Masya Allah. Kembali kepada Allah ya Pak. Masya Allah. Habis ke siapa? Dia memang punya apa-apa kok. Cuma ketitipan dari jalanan. Betul. Alhamdulillah. Oke, sahabat siar semuanya, sangat menarik perbincangan kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Maftuh dan Abah Entong juga bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah leluhurnya. Agar apa? Agar menjadi kepribadian bangsa ini lebih maju lagi ke depan. Karena di setiap ada sejarah itu ada pembelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Cukup sekian mungkin obrolan kita ya Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Acep. Ya, terima kasih Pak Acep. Alhamdulillah. Oke, sahabat siar semuanya, kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan dengan prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan ada hikmah serta pelajaran yang mampu kita ungkap di tempat ini. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Maju terus. Sampai nanti malam. Itu alhamdulillah. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,